Gue Kania, gue adalah Content dan Community Lead di Glints Indonesia. Kali ini, gue akan sharing terkait menjawab apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan dan pertanyaan interview lainnya. Kalau mau interview, kita harus siap-siap nih ditanyain pertanyaan 5 tahun ke depan mau ngapain, kenapa mau kerja di perusahaan ini, apa yang bisa kita kasih ke perusahaan, dan lain-lain. Ini tuh pertanyaan-pertanyaan interview yang sering banget ditanya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung ya ngejawabnya tuh sebaiknya gimana. Nah, supaya nggak bingung lagi, kita bakal bahas tuntas di video kali ini. Pertanyaan pertama yang sering muncul, mengapa kamu tertarik bekerja di perusahaan ini? Di sini, interviewer tuh sebenarnya pengen tahu apakah ada kecocokan antara kandidat dengan perusahaan tersebut, baik itu dari sisi ketertarikan dan aspirasi, dicocokkan dengan culture atau misi perusahaan. Lewat pertanyaan ini juga, interviewer pengen juga tahu seberapa besar usaha seorang kandidat untuk memahami perusahaan yang dia lamar tersebut, dari sisi produknya, juga servisnya misalnya. Jadi bisa kelihatan, kandidat ini benar-benar nyari tahu atau riset nggak ya? Atau kandidat ini sudah seberapa jauh untuk mastiin kalau minatnya dia sesuai dengan apa yang dibutuhin oleh perusahaan. Jangan sampai si kandidat tersebut ternyata apply kerjaan di perusahaan tertentu hanya demi yang penting dapat kerjaan tanpa ada nilai tambahan lainnya. Untuk ngejawab pertanyaan ini, ada beberapa angle yang kamu bisa pakai. Misalnya, pertama, kita ambil angle culture perusahaan. Mungkin kamu ngerasa culture perusahaan tersebut adalah yang kamu cari karena memungkinkan kamu untuk mengasah kompetensi tertentu di lingkungan kerja. Contoh, culture company-nya adalah continuous learning. Jadi kamu ngerasa bisa mengasah kemampuan berinovasi, kemampuan ideation, juga kemampuan problem solving. Angle kedua, yaitu dari visi dan misi perusahaan tersebut. Coba kamu jelasin kenapa visi dan misi perusahaan itu sangat relatable untuk kamu, dan pastiin juga poin dari jawaban kamu tuh autentik, alias bukan dibuat-buat cuma demi bikin rekruter terkesan. Ingat ya, perusahaan-perusahaan dengan produk dan servis yang sama belum tentu punya visi dan misi yang sama juga, bahkan cenderung berbeda. Jadi gue cuma mau ulang lagi, pastiin kamu riset terkait visi dan misi perusahaan, dan jelasin juga kenapa visi dan misi itu relatable untuk kamu secara pribadi. Ketiga, karena kamu suka dengan produk atau servisnya. Sangat mungkin loh kita mau kerja di sebuah perusahaan itu karena kita berawal sebagai pengguna atau user mereka. Tapi kamu juga harus bisa jelasin nih kenapanya. Misal, kamu ngerasa terbantu dengan produk atau servis perusahaan tersebut dan kamu ingin memberikan dampak yang sama nih untuk orang lain lewat pekerjaan kamu menjadi role tertentu di perusahaan itu. Saya memilih melamar di Glints karena saya sangat tertarik dengan visi dan misi Glints, yaitu realizing human potential lewat produk dan servisnya. Tidak cuma punya job platform untuk ngebantu orang-orang mendapatkan pekerjaan, tapi juga ada info-info seputar karir di berbagai channelnya. Sebagai pencari kerja, saya merasa terbantu dengan segala informasi yang ada di Glints. Dan sekarang, saya ingin memiliki peran untuk membantu orang-orang seperti saya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa aspirasi karirmu? Tujuan interviewer menanyakan aspirasi karir adalah untuk melihat apakah seorang kandidat itu punya tujuan untuk karir atau aspek profesionalnya. Juga menilai gimana kandidat ini melihat role yang dia lamar itu sebagai bagian dari rencananya untuk mencapai aspirasinya dia nantinya. Perusahaan perlu mastiin kalau orang yang mereka rekrut itu setidaknya punya gambaran nih untuk kedepannya. Jadi perusahaan juga bisa nge-identify apa yang bakal dibutuhin oleh si calon employee ini dan apa yang dia rencanakan. Selain itu juga, perusahaan juga ingin bisa menilai apakah kandidat tersebut punya potensi nih untuk tumbuh beriringan bareng sama perusahaan. Untuk ngejawab pertanyaan ini, angle-nya bisa macam-macam. Yang pertama, dari sisi minat atau passion pribadi kamu. Pastikan kamu tahu apa yang kamu minati. Coba deh bikin self-reflection dulu dan cari tahu hal-hal yang kamu sangat sukai atau nikmati saat kamu lagi ngelakuinnya. Dari situ harusnya lebih mudah nih buat kamu nyambungin ke bidang profesi apa yang kamu mau tekuni atau karir di industri mana yang kamu pengen kejar. Salah satu hal
yang memberikan kepuasan bagi saya adalah ketika saya bisa ngelihat langsung kontribusi pribadi untuk kepentingan atau keberhasilan kelompok yang lebih besar, misalnya organisasi dan lain sebagainya. Misalnya ketika saya berhasil menggait satu perusahaan besar atau ternama untuk menjadi sponsor utama acara X di kampus waktu itu. Dan dari hasil baca-baca atau riset pribadi, saya akhirnya terdorong untuk nge-explore pekerjaan di bidang business development. Kedua, kamu bisa pakai angle dampak atau impact bagi sekitar. Coba deh kamu cari tahu lebih dalam nih ya, di aspek mana dalam keseharian kamu ngerasa punya peran atau bisa ngebantu orang-orang di sekitarmu. Nggak harus hal-hal yang luar biasa, tapi bisa juga dari kejadian-kejadian di kehidupan sehari-hari. Apa yang bikin kamu spesial atau beda dari orang lain? Di organisasi kampus, saya dipercaya untuk memegang akun sosial media himpunan kami karena memang saya punya minat di situ. Saya tuh selalu suka menyentuh orang lain lewat karya atau cerita yang saya bikin. Saya percaya kalau story itu punya peranan penting bagi orang banyak. Mau itu cuma untuk ngasih informasi, menghibur, mengedukasi, atau mempengaruhi orang dalam bikin keputusan. Akhirnya saya mutusin untuk mengejar karir di bidang konten dan copywriting karena saya ingin menjangkau audiens yang lebih luas lewat story. Terakhir, kamu juga bisa ngejawab pertanyaan ini lewat angle opportunity atau kesempatan yang menurut kamu bakal bisa menguntungkan, juga membantu kamu dalam mengejar aspirasi. Kedepannya, saya sangat ingin berada di posisi yang bisa memberikan insight untuk membangun sebuah produk. Meski belum ada rencana spesifik nih terkait role apa yang saya inginkan, saya sangat menikmati hal-hal yang berkaitan dengan memahami apa yang orang lain butuhkan lewat produk dan mengolahnya menjadi sebuah insight. Menimbang aspirasi ini, saya merasa role researcher produk bisa memberikan apa yang saya mau dan butuhkan untuk mengejar aspirasi karir itu tadi. Pertanyaan ketiga yang sering muncul di interview. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Yang ingin digali interviewer dari pertanyaan ini sebenarnya agak mirip dengan pertanyaan soal aspirasi dan kenapa mau bekerja di perusahaan ini. Tujuan pertanyaan ini tuh untuk memberikan informasi ke recruiter soal apa sih tujuan profesional kamu, apa tujuanmu sebagai seorang individu, intinya apa yang kamu pengen capai. Jadi yang dicari itu bukan hal-hal yang sudah fix, pasti, atau mendetail. Lebih ke rencana atau arahan yang kamu punya untuk diri kamu sendiri. Semacam, apa sih goal orang ini? Supaya rekruter dan perusahaan bisa menilai. Balik lagi, apakah ada kecocokan antara kamu sebagai kandidat dengan role yang kamu lamar, juga dengan misi atau aspirasi perusahaan tersebut. Untuk ngejawabnya, coba kamu kaitin beberapa hal berikut nih. Pertama, minatmu. Kedua, keahlian yang kamu udah punya dan kamu pengen pelajari. Terus, kenapa kamu mau mengejar minat dan keahlian tersebut atau skills tersebut. Kamu nggak perlu mengetahui betul apakah 5 tahun lagi kamu mau jadi role sesuatu atau di posisi mana, tapi yang penting kamu sudah punya kisi-kisi atau arah karir yang memang kamu pengen kejar. Di 5 tahun ke depan, saya ingin sudah bisa menduduki posisi sebagai people manager atau leader di bidang pekerjaan marketing. Saya ingin berkolaborasi dengan lebih banyak orang dari beragam divisi, juga pengen menjalani role yang lebih strategis, karena saya beraspirasi untuk menjadi seorang leader. Meskipun keahlian dan minat saya sekarang mau menjadi product designer, tapi di 5 tahun ke depan saya ingin punya portfolio yang sudah cukup untuk menjadi seorang product manager karena saya ingin turut andil membentuk sebuah produk digital. Menurut saya jalur ini relevan karena product designer akan melatih saya untuk membuat desain produk yang sesuai dengan kebutuhan, juga ngasih ruang untuk bekerja bareng role-role lainnya yang tentunya ini akan menjadi bekal buat saya ke depannya. Pertanyaan
Pertanyaan keempat, apa kontribusi atau dampak yang akan kamu bawa untuk perusahaan ini? Setiap orang punya kelebihan dan keunikannya masing-masing. Pertanyaan ini bisa jadi alat untuk menilai seberapa sadar atau seberapa aware-nya kamu terhadap keunggulanmu sendiri, dan gimana kamu menganggap keunggulan atau kelebihanmu itu bermanfaat buat perusahaan atau tim. Karena itu, pastiin kamu tahu kelebihanmu dibanding orang lain dan coba pikirin gimana selama ini kelebihan kamu tuh bermanfaat untuk sekitar kamu. Nggak usah muluk-muluk, yang dibutuhkan itu adalah self-awareness atau kesadaran kamu terhadap kualitas pribadi kamu sebagai seorang individu. Dengan kemampuan saya mengkoordinasi berbagai macam hal dan melibatkan banyak orang, juga perhatian saya terhadap hal-hal yang detail, saya yakin kelebihan ini bisa membantu proses kolaborasi di dunia kerja, baik dengan tim sendiri ataupun dengan tim lain. Saya bisa berkontribusi untuk bikin proses yang lebih terstruktur, yang pastinya bakal memudahkan banyak hal dalam pekerjaan, supaya saya pribadi atau tim bisa mendeliver sesuatu dengan lebih cepat dan efisien. Pertanyaan terakhir, bagaimana lingkungan kerja yang ideal menurutmu? Mirip dengan poin lainnya, pertanyaan ini bisa ngebantu rekruter atau interviewer untuk ngelihat apakah kamu akan cocok dengan culture perusahaan itu, dan untuk membantu mereka mengantisipasi lebih dini terkait hal-hal yang nantinya akan perlu dipantau atau monitor oleh manajer, atasanmu, atau anggota tim lainnya. Tapi mengantisipasi di sini tuh nggak selalu berarti jelek atau negatif. Sebenarnya tujuannya supaya atasanmu jadi lebih paham di mana dia akan perlu membantumu lebih banyak supaya adaptasi kamu di kantor baru akan lebih lancar. Supaya kamu bisa jawab pertanyaan ini dengan baik, kamu perlu cari tahu culture perusahaan tersebut terlebih dahulu ya. Kamu bisa dapetin infonya dari halaman perusahaan tersebut atau tanya ke orang-orang sekitar. Dari situ, kamu tonjolin hal-hal yang menurutmu sesuai dengan preferensi juga kebutuhan kamu. Gak berarti kamu harus mastiin semua culture perusahaan ada di jawabanmu, tapi pilih dan sesuaikan dengan kebutuhanmu sendiri. Lingkungan kerja yang ideal bagi saya adalah lingkungan yang terbuka dengan hal-hal dan ide baru. Juga ngasih ruang diskusi yang sehat untuk siapapun supaya bisa mengutarakan pendapatnya terlepas dari senioritas. Bagi saya, lingkungan kerja yang ideal adalah ketika lingkungannya produktif. Saya suka lingkungan kerja yang transparan, ada ruang untuk saling ngasih feedback tanpa dibawa ke ranah personal. Karena tujuan saya adalah untuk belajar sebanyak-banyaknya dan fokus ke hal-hal yang perlu saya gali juga kembangkan. Dibanding lingkungan kerja yang lebih fokus ke kasarnya cuma berani ngomong di belakang, tapi nggak berani atau tidak diizinkan untuk mengutarakan kesulitan dan kekhawatirannya di hadapan orang yang lebih banyak. Oke, itu tadi 5 pertanyaan interview yang biasa ditanyakan dan gimana cara ngejawabnya. Semoga teman-teman udah nggak bingung lagi dan bisa lebih siap nih ya dalam menjawabnya. Thank you for watching. Buat kalian yang lagi nyari kerja, Glints punya banyak lowongan loh. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan tonton video lainnya dari Glints. Dan good luck on your next interview. Bye-bye!